Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 548. Kedepannya, kalau kalian ingin bertemu dengan Russell, telepon saja aku. Aku akan mengantar Russell ke rumah orang tuamu. Tapi, kalian harus mengantarnya pulang tepat waktu. Odelina sudah berjanji pada Yeni akan hal ini. Dia tidak akan menggunakan anaknya untuk merusak hubungan antara Yeni dengan Roni. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak bertemu dengan Roni setelah bercerai. Roni tidak keberatan. Sekarang, kita pergi ke kantor pengadilan resmi untuk mengurus prosedur perceraian. Aku izin sebentar hari ini, jadi harus kembali ke kantor setelah selesai mengurusnya. Roni juga merasa sangat tenang saat ini. Odelina kembali ke mobil adiknya dan pergi bersama adiknya ke kantor pengadilan negeri. Roni membawa orang tuanya dan ikut di belakang mobil Olivia. Rita masih menangis sebentar di dalam mobil. Setelah ditegur oleh suaminya, dia akhirnya sadar kalau hal ini tidak bisa diganggu-gugat lagi. Dia menyeka air matanya dan berkata pada putranya, "Nanti setelah mengurus perceraian, kamu suruh Odelina pulang ke rumah untuk membereskan barang-barangnya dan pindah keluar. Dia nggak boleh tinggal satu malam pun lagi di rumah itu. Mama dan Papa pulang ke kampung dulu. Kami juga akan berkemas dan tinggal bersamamu. Kami akan lebaran di kota tahun ini. Nanti setelah kakak dan kakak iparmu libur kerja, mereka juga akan berkemas dan tinggal bersamamu. Kita semua lebaran di kota. Lalu, kamu bilang pada si Yeni itu, jangan pulang ke kampungnya tahun ini. Bilang padanya untuk merayakan lebaran dengan kita. Harus ada satu orang yang memasak nanti." Roni tahu, orang tuanya sangat sedih karena dia bersikeras ingin bercerai dan bahkan menyerahkan hak asuh atas Russell pada Odelina. Sekarang, dia akan menyetujui semua permintaan orang tuanya. Dia malah tidak merasa ada yang salah sama sekali saat ibunya meminta Yeni untuk merayakan lebaran bersama mereka dan memasak untuk mereka sekeluarga. Selama bertahun-tahun lamanya, memang Odelina kan yang memasak untuk mereka sekeluarga waktu lebaran. Dalam perjalanan ke kantor pengadilan negeri, Roni mendapat telepon dari Yeni. Yeni bertanya padanya di telepon, "Roni, apa prosedurnya sudah selesai? Kami sedang dalam perjalanan ke kantor pengadilan negeri sekarang, masih 10 menit lagi baru sampai. Aku sudah mentransfer uang sesuai permintaan Odelina tadi." Yeni menghela napas lega. Untung saja tidak ada masalah. "Setelah semuanya selesai, beritahu aku lewat pesan." "Oke. Yeni, aku akan membantumu pindahan malam nanti," kata Roni dengan gembira. Dia berencana untuk mengajak Yeni pindah dan tinggal bersamanya setelah Odelina keluar dari rumah. Selagi orang tua dan keluarga kakaknya belum pindah ke rumahnya, dia dan Yeni akan menikmati dua berdua dengan mesra dan romantis terlebih dahulu. Yeni tersenyum manis dan berkata, "Oke. Dekorasi rumah Roni sangat bagus dan rumahnya juga bisa dibilang dekat dengan sekolah ternama, sehingga harga rumahnya naik tinggi. Rumah itu sudah bernilai beberapa miliar sekarang." Yeni sudah lama ingin tinggal di kompleks perumahan Moan dan menjadi nyonya di rumah itu. Keinginannya itu akan segera terwujud. Dia juga merasa sangat senang saat ini. Dia berharap jam pulang kerja bisa datang lebih cepat dan hari lebih cepat menggelap, sehingga dia tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi saat bersama Roni. "Aku lagi nyetir. Kita ngobrol lagi nanti malam." Roni juga sangat menantikan hari-hari bersama Yeni di masa depan. Setelah Roni mematikan teleponnya, Andi bertanya pada putranya dengan suara berat, "Kamu berencana menikahi Yeni?" "Pa, aku mencintai Yeni. Aku bercerai dengan Odelina justru karena aku nggak ingin Yeni bersedih. Setelah bercerai, aku pasti akan menikahi Yeni. Nanti, Papa dan Mama tolong pilih tanggal yang bagus untuk bertemu dengan orang tua serta kakak-kakak Yeni. Kita semua makan bersama. Makan bersama untuk membicarakan pernikahannya dengan Yeni." Rita berkata, "Kalian berdua pergi mengurus buku nikah saja. Nggak perlu mengadakan acara lain."
Nggak boleh begitu, dong. Aku sudah janji akan menikahi Yeni dengan cara yang baik. Seorang wanita hanya akan mengenakan gaun pengantin sekali seumur hidupnya. Aku nggak boleh melakukan itu pada Yeni. Bab 549. Rita berkata dengan sedih, kamu baru bercerai dan memberi uang sebanyak itu untuk Odelina. Setidaknya, Odelina melahirkan seorang anak untukmu, jadi nggak apa-apa diberikan padanya. Meskipun mama sangat menyayangkan uang itu, nggak bisa diapa-apakan lagi. Setelah itu, kamu masih mau mengadakan resepsi pernikahan lagi, masih mau memberi uang mahar lagi. Harus keluar uang banyak lagi. Kamu pikir kamu punya bank? Ma, tenang saja, aku akan mengeluarkan uangku sendiri untuk pernikahanku dengan Yeni ini. Nggak akan meminta uang dari mama dan papa. Kalaupun tidak meminta dari mereka, Rita juga sayang memikirkannya. Dia jadi teringat bagaimana dirinya begitu bodoh, pergi ke rumah keluarga Hermanus dan meminta keluarga wanita itu untuk membujuk Odelina agar tidak bercerai. Dia sudah menghabiskan beberapa puluh juta untuk hal itu. Dia rasanya ingin sekali mengambil batu dan memukul kepalanya sendiri. Mengapa dia bisa melakukan hal yang begitu bodoh? Setelah putranya menyelesaikan prosedur perceraian, dia akan pergi menemui Adi Hermanus dan meminta kembali uang itu. Adi berani memintanya uang puluhan juga dan berjanji akan membujuk Olivia agar mau meyakinkan kakaknya untuk tidak bercerai. Namun, hasilnya nihil. Jadi, pria itu tentu harus mengembalikan uangnya. 10 menit kemudian, mereka tiba di kantor pengadilan negeri. Olivia dan kakaknya sampai duluan. Mereka menunggu Roni dan keluarganya di depan pintu kantor tersebut. Setelah Roni datang, mereka langsung masuk ke dalam. Pasangan itu sama sekali tidak terlihat ragu. 3 tahun lalu, mereka masuk ke kantor ini sambil bergandengan tangan, dan yang mereka dapatkan adalah buku nikah. Waktu itu, Odelina mengira dia dan Roni akan hidup bersama sampai mereka tua. Tak disangka, baru juga beberapa tahun, mereka berdua kembali lagi ke tempat ini. Kali ini, mereka datang untuk mengurus buku cerai. Keduanya bercerai atas kesepakatan. Tidak ada pertengkaran dan semua dokumen juga dibawa secara lengkap. Setelah mengantri dan sampai di giliran mereka, petugas di sana, yang sudah biasa melihat dan mengurus perceraian orang-orang setiap harinya, sama sekali tidak membujuk mereka untuk tidak bercerai lagi. Petugas itu mengurus perceraian mereka sesuai prosedur yang ada. Olivia, Andi dan Rita menunggu di samping. Yang mengejutkan mereka bertiga adalah, hanya ada sedikit sekali pasangan yang datang untuk mengurus buku nikah, sedangkan antrian untuk mengurus buku cerai sangat panjang. Olivia melirik Andi dan Rita sekilas, lalu berpikir. Angka perceraian begitu tinggi, alasannya bukan hanya karena masalah antara pasangan itu sendiri, tetapi juga karena keluarga dari kedua belah pihak. Kakaknya bisa sampai di situasi sekarang ini, semua karena keluarga pamungkas. Olive, panggil Odelina dengan hati tenang setelah mendapatkan buku cerai. Sudah selesai. Ayo pulang. Oke. Olivia berdiri, lalu keluar bersama kakaknya. Odelina. Ketika mereka sampai di dekat pintu, Roni memanggil Odelina. Odelina menghentikan langkahnya dan berbalik badan untuk melihat pria itu. Roni mengulurkan tangan kanannya dengan lapang dada. Semoga kamu bahagia ke depannya. Odelina juga menjabat tangan pria itu dengan lapang dada dan berkata dengan santai, semoga kamu dan Yeni juga hidup bahagia. Roni mengerutkan bibirnya dan berkata, maaf, aku banyak salah padamu dulu. Bagaimanapun juga, dia yang lebih banyak salah. Dia yang bersalah pada Odelina. Odelina tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Pria ini sudah bersedia bercerai dan melepaskannya. Rasa bencinya pada pria ini sudah berkurang banyak. Odelina, karena kamu dan Roni sudah bercerai, nggak wajar dong kalau kamu masih tinggal di rumah Roni. Tolong pindah malam ini juga. Kami mau pindah dan tinggal di sana besok. Mereka sudah bercerai, jadi Rita juga tidak perlu berpura-pura lagi. Dia mengingatkan Odelina untuk segera keluar dari rumah.
Odelina berkata dengan santai, "Tante, aku sudah mulai mengemasi barang-barangku dan Russell semalam. Aku akan ke sana untuk mengambil koperku sekarang. Selain itu, aku akan mengambil biaya dekorasi yang aku keluarkan." Rita berkata dengan dingin, "Kalau kamu bisa bawa, bawa saja. Siapa yang peduli?" Dia mengira Odelina hanya akan membawa beberapa barang elektronik. Bab 550. Barang-barang elektronik juga bukan kamu semua yang beli. Jangan asal bawa, ya. Rita masih takut Odelina akan membawa pergi alat-alat elektronik yang mereka beli. "Tante, tenang saja. Aku nggak akan menyentuh apa yang bukan kubayar pakai uangku. Kalau kalian melihat ada yang kurang, kalian bisa mencariku." Rita mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kring, kring, kring. Ponsel Roni berdering. Itu telepon dari bosnya. Dia langsung menjawabnya. Entah apa yang dikatakan bosnya itu padanya, raut muka Roni berubah muram. Dia berkata berulang kali, "Pak, urusanku sudah selesai. Aku akan kembali ke kantor untuk mengurusnya. Kenapa mereka semua membatalkan pesanannya? Pak, jangan khawatir. Aku akan segera mengatasinya dan menarik kembali pesanan-pesanan itu." Setelah mematikan telepon, Roni berkata pada orang tuanya, "Pa, Ma, aku ada urusan penting di kantor, jadi aku pulang ke kantor dulu. Kalian naik taksi saja pulangnya." Lalu, dia berkata pada Odelina, "Odelina, malam ini pindah sebelum jam 10 malam saja. Aku baru akan pulang jam segitu." Setelah itu, dia pergi dengan tergesa-gesa. Dia bahkan tidak kepikiran lagi untuk mengatakan take care pada Odelina. Andi dan Rita memandangi punggung putra mereka yang pergi dengan tergesa-gesa. Setelah itu, Andi menatap Odelina dan adiknya sebentar, tidak mengatakan apa-apa. Lalu, dia mengajak istrinya untuk pergi ke pinggir jalan untuk memanggil taksi, untuk pulang ke kampung. "Kak, kelihatannya pekerjaan Roni akhir-akhir ini nggak lancar, ya." Olivia tidak melupakan ekspresi kaget mantan kakak iparnya itu saat menerima telepon dari bosnya. Bisa jadi, dia bisa berada di posisi sekarang ini karena menikah dengan kakak, karena kakak membawa keberuntungan untuk suami. Sekarang, setelah bercerai dengan kakak, nggak ada lagi yang membawa keberuntungan untuknya, jadi karirnya menurun. Olivia berharap situasinya memang seperti yang diinginkannya, namun, memang ada pria yang bisa sukses karena istrinya bisa mengurus rumah tangga dengan baik, sehingga mereka tidak perlu khawatir dan berkarir di luar. Wanita seperti itu yang disebut sebagai wanita pembawa keberuntungan bagi suami. Odelina berkata dengan datar, "Kakak nggak peduli dengan apa yang terjadi pada karirnya sekarang. Yang penting kakak sudah kebagian uang. Olive, setelah kakak selesai pindahan, kamu bilang pada Stefan untuk mengajak temannya itu keluar. Kita traktir temannya itu makan. Temannya itu sudah membantu banyak. Kalau kakak nggak punya bukti yang diberikan temannya itu untuk mengancam Roni, kakak nggak akan bisa mendapatkan pembagian harta dan bisa bercerai dalam waktu sesingkat ini." Olivia juga sangat ingin tahu tentang teman Stefan yang koneksinya super banyak itu. Dia berkata, "Oke, aku sudah pernah bilang padanya kalau aku ingin mentraktir temannya itu makan." Stefan bilang, dia sudah mentraktir teman itu. Sekitar setengah jam kemudian, mereka berdua sampai di Astute Residence. Sebelum masuk, Olivia melihat ada segerombolan orang yang memegang alat-alat untuk menghancurkan rumah, atau ada yang berdiri dan berjongkok di depan pintu kompleks. Satpam kompleks juga berjaga dengan ketat, mereka tidak perlu bertanya. Mereka sudah tahu, orang-orang ini datang kemari pasti karena disuruh Stefan. Junia dan Nenek Sarah juga sudah ada di sana. Junia membujuk Nenek Sarah untuk tetap berada di toko dan membantunya menjaga toko, karena beliau sudah tua, jadi beliau hanya perlu menjaga Russell. Namun, Nenek Sarah melirik Junia dan berkata, "Junia, kamu ini meremehkan Nenek. Nenek ini badan saja yang tua, tapi hatinya masih muda. Nenek mungkin nggak bisa ikut menghancurkan rumah, tapi bisa jadi pengawas. Nenek akan memastikan semuanya berjalan lancar."
Junia tertawa geli mendengarnya, lalu berkata, "Nenek, nenek itu orang tua yang paling seru yang pernah aku temui." Junia tidak bisa membujuk Nenek Sarah, jadi dia terpaksa membawa nenek ini ikut datang. Bilesti tinggal di toko untuk menjaga Russell. Awalnya, dia ingin menutup toko dan mengajak semuanya datang, namun, karena Russell baru saja dibuat syok dan ketakutan beberapa hari yang lalu, mereka jadi tidak ingin Russell melihat hal yang kasar seperti menghancurkan rumah lagi. Jangan sampai Russell jadi punya trauma masa kecil. Bab 551. Olivia memarkir mobilnya. "Olive, apakah semuanya berjalan dengan lancar?" tanya Junia dengan peduli. Olivia tersenyum dan berkata, "Semuanya lancar." Odelina turun dari mobil, mengeluarkan kartu akses kompleksnya, menggunakan kartu itu sambil berkata pada satpam, "Aku mau pindah rumah, dan orang-orang ini datang untuk membantu." Melihat begitu banyak orang di depan pintu masuk kompleks, satpam itu berkata pada Odelina, "Ini mau pindah rumah atau menghancurkan rumah?" Mereka bawa banyak alat seperti itu. "Abis pindah mau didekorasi ulang, ya?" "Iya, mau didekorasi ulang. Namun, dekorasi ulang nanti tidak akan memakai uangnya lagi." Satpam itu pun tidak bertanya lebih lanjut. Asalkan mereka datang bukan untuk berkelahi. Lalu, mereka semua pun masuk ke Astute Residence dengan percaya diri, karena ada Odelina yang membawa mereka. "Odelina, untuk apa kamu membawa begitu banyak orang kemari?" tanya seseorang yang kenal dengan Odelina ketika mereka saling menyapa. Odelina tersenyum dan berkata, "Aku mau pindah rumah, lalu rumahnya mau dihancurkan dulu untuk direnovasi ulang." "Rumahnya masih bagus, kenapa mau direnovasi ulang?" "Aku nggak suka gaya dekorasi yang sekarang, jadi dihancurkan dulu, lalu direnovasi ulang." Orang itu ria, lalu memuji Odelina, "Suamimu pandai cari duit, makanya kamu bisa melakukannya." Orang-orang biasanya tidak akan mengotak-atik rumah mereka lagi setelah rumah mereka selesai didekorasi. Odelina tersenyum dan berkata, "Aku masuk dulu, ya." Roni memang pandai cari duit, tapi hal itu sudah tidak ada hubungannya dengannya lagi. Olivia dan Junia menemani Nenek Sarah di belakang. Dia memandang kakaknya yang memimpin di depan dan berkata pada teman baiknya, "Aku merasa kakakku sudah kembali setelah bercerai." "Kakakku yang dulu." Junia mengangguk. Menikah dengan pria yang salah memang bisa menghancurkan seorang wanita. "Olive, apa rencana kakakmu ke depannya?" Nenek Sarah bertanya dengan peduli. "Kalau dia ingin menikah lagi, bilang pada nenek, nenek akan memilihkan seorang pria yang baik untuknya." Nenek yakin, pernikahan keduanya akan lebih indah dari pernikahan pertamanya. Olivia mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pada Nenek Sarah, lalu berkata, "Untuk sekarang ini, kakakku nggak akan mempertimbangkan untuk menikah lagi. Dia mungkin akan merintis bisnis terlebih dahulu." Pernikahan hanya membawa rasa sakit untuk kakaknya. Kakaknya tidak akan menikah lagi dalam waktu dekat. Nenek Sarah menggumam setuju dan berkata, "Begitu juga bagus. Kita sebagai wanita harus mandiri." Mereka semua sampai di rumah Odelina. Odelina berkata pada semuanya, "Aku sudah menempel kertas di atas barang-barang yang dibeli menggunakan uangku. Yang bisa dibawa pergi, tolong bantu dibawa pergi. Yang nggak bisa dibawa pergi, hancurkan saja. Yang nggak ada tempelan kertasnya artinya dibeli pakai uang mereka, jadi jangan disentuh. Selain barang-barang mereka yang jangan disentuh, dekorasinya semua pakai uangku, pintu, jendela, lampu, yang bisa dilepaskan, lepaskan saja, lalu dihancurkan. Yang jelas, dia akan membawa pergi semua barang yang masih bisa dipakai dan dilepaskan dari tempatnya. Yang tidak bisa digunakan lagi, atau tidak bisa dilepaskan lagi, dihancurkan saja. Minta tolong, ya." Odelina pergi mengambil pisau kecil dan memotong lakban yang menyegel kardus air minum. Lalu, dia mengeluarkan air-air itu dari kardus dan membagikannya ke orang-orang. Dia sudah menyiapkannya sebelumnya.
Semua orang melihat sekeliling rumah dan melihat bahwa barang elektronik yang diberi tempelan lebih banyak daripada yang tidak. Jadi, Dimas dan para pengawal lainnya membantu Odelina untuk mengeluarkan barang-barang elektronik yang ada terlebih dahulu. Sementara itu, para tukang yang disuruh datang oleh kakaknya Junia mulai melepaskan barang-barang elektronik yang menempel di dinding. Nenek Sarah mengingatkan semuanya, berhati-hatilah. Olivia dan Junia membantu Odelina untuk mengemasi barang-barang yang dibawa pergi, agar bisa dibawa keluar oleh pengawal. Olivia tidak tahu kalau orang-orang itu adalah pengawal keluarga Aditama. Dia hanya merasa Stefan mengaturnya dengan sangat baik. Orang yang diperintahkan untuk datang membantu semuanya masih muda dan kuat. Semuanya tinggi dan berbadan besar, dan kelihatannya bisa memindahkan dan mengangkat barang dengan mudah. Dimas berbaur bersama karyawan lain dan berusaha tidak menonjolkan diri. Namun, penglihatan Olivia tajam, sehingga melihat dan mengenalinya dengan cepat. Bab 552. Bukannya kamu supir pengganti itu? Olivia sangat terkejut saat mengenali Dimas. Dimas tersenyum polos dan berkata, aku memberi kartu namaku pada suamimu, dan bilang padanya kalau butuh bantuanku, hubungi saja aku. Asalkan bayarannya sesuai, aku bisa melakukan apa saja. Olivia pikir, supir pengganti juga bukan setiap hari ada kerjaan. Lebih baik mengerjakan yang lain saat ada waktu luang daripada menganggur di rumah. Dia tidak mencurigai Dimas. Maaf ya, merepotkan. Nggak repot, kok. Aku dibayar untuk melakukannya, ujar Dimas, lalu segera mengangkat sofa keluar bersama satu orang lainnya. Junia bertanya pada Olivia, kamu kenal dengan orang itu? Iya, dia tinggal di Lotus Residence. Aku pernah beberapa kali bertemu dengannya. Dia biasanya kerja jadi supir pengganti. Stefan pernah 2 kali minum sampai mabuk, dan selalu dia yang mengantar Stefan pulang. Aku nggak tahu dia juga ada kerjaan lain. Aku akan meminta kartu namanya nanti. Besok-besok kalau butuh, aku akan meminta bantuannya. Orang ini bisa diandalkan. Nenek Sarah yang sedang membantu membereskan mainan-mainan Russell diam-diam berkata dalam hati, Dimas itu salah satu pengawalnya Stefan. Tentu saja bisa diandalkan. Pekerjaan apapun bisa dikerjakan dengan mudah kalau orangnya banyak, semua orang bekerja sama dan saling membantu, sehingga semua barang elektronik yang ditempel kertas oleh Odelina sudah dibawa keluar semua. Koper Odelina dan Russell juga sudah dikeluarkan dari rumah. Kring, kring, kring. Ponsel Olivia berbunyi. Stefan, kami sedang memindahkan barang. Olivia tahu suaminya tidak bisa datang membantu, tetapi khawatir tentang hal ini. Jadi, begitu mengangkat telepon, dia langsung melaporkan progresnya pada suaminya itu. Stefan berkata dengan tenang, aku menyewa beberapa truk, seharusnya sudah mau sampai ke sana. Aku memberikan nomormu pada supirnya. Nanti kamu keluar sebentar dan bawa mereka masuk ke kompleks, ya. Supaya mereka bisa membantu kakakmu membawa barang-barangnya ke rumah yang disewanya. Kalau rumah yang disewa kakakmu nggak muat, barang-barangnya boleh dibawa ke rumah kita dulu. Rumah mereka cukup besar, dan barang mereka juga tidak terlalu banyak. Oke, aku mengerti. Stefan, kamu mempertimbangkan semuanya dengan sangat baik. Kami ramai-ramai datang untuk memindahkan barang, tapi nggak kepikiran untuk menyewa truk untuk membawa barang-barang itu. Setelah dikeluarkan, semua barang kakaknya ditaruh di tempat kosong di lantai bawah. Mereka meminta beberapa orang untuk mengawasinya. Stefan tersenyum setelah dipuji istrinya. Dia berkata, kalau begitu, lanjut saja. Aku akan ke sana setelah pulang kerja. Oke. Saat orang-orang tidak memperhatikan, Olivia mencium ponselnya dan berkata dengan suara kecil, kasih kamu ciuman. Stefan, yang belum menutup telepon, mendengarnya. Dia tertawa kecil dan berkata, aku ingin ciuman sungguhan saat aku pulang malam ini. Olivia terkikik dan menutup telepon dengan cepat. Stefan meletakkan ponselnya dengan gembira. Reiki dan Kelvin kebetulan mengetuk pintu dan masuk,
melihat senyuman di wajah Stefan, Reiki mendecakkan lidah dan berkata, lagi-lagi menelepon kakak ipar kita. Senyumnya lebar sekali. Stefan berkata dengan acuh tak acuh, kakak iparku sudah bercerai. Sekarang, dia membawa orang ke rumah untuk membantunya memindahkan barang dan menghancurkan dekorasi rumah itu. Aku hanya menelepon untuk menanyakan progresnya. Reiki terdiam. Stefan sengaja mengatakan itu untuknya. Stefan tahu dia suka mendengarkan gosip. Namun, dia tidak bisa pergi langsung ke sana untuk melihatnya. Stefan, kamu semakin hari semakin keterlaluan. Stefan bertanya dengan polos, aku kenapa? Reiki diam saja. Kelvin berkata sambil tersenyum, Kak, Reiki ingin membantumu menghancurkan rumah kakak iparmu. Aku nggak bilang begitu. Reiki segera menyangkalnya. Stefan mendengus, aku kira kamu benar-benar ingin ikut ke sana. Aku awalnya ingin memintamu untuk menjadi sopir truk, supaya bisa ke sana dan membantu memindahkan barang. Reiki tidak bisa berkata-kata. Dasar teman yang keterlaluan. Dia pasti ada utang budi pada Stefan di kehidupannya yang sebelumnya. Bab 553. Setelah semua barang yang bisa dipindahkan di dalam rumah dikeluarkan, sisa barang yang dibeli Roni tidak banyak. Semua orang buru-buru memindahkan barang elektronik yang dibeli Roni ke depan pintu rumah, lalu mulai memecahkan ubin lantai dan menyekop semen di dinding, suara bor listrik, suara dinding yang dipukul, dan suara berisik lainnya menjadi paduan suara. Suara-suara itu sangat mengganggu penghuni yang tinggal di lantai di bawah mereka. Odelina dan Olivia merasa tidak enak, jadi mereka pergi toko kecil di luar dan membeli buah-buahan untuk diberikan ke penghuni yang berada di lantai bawah, lalu meminta maaf pada mereka dan berjanji untuk menyelesaikan renovasinya sebelum hari gelap. Orang biasanya segan memarahi orang yang meminta maaf duluan. Apalagi, Odelina dan Olivia juga kenal dengan penghuni-penghuni di lantai bawah itu, dan mereka juga mengantar buah untuk meminta maaf. Seberapa berisiknya pun mereka, penghuni-penghuni di bawah juga akan menahannya. Penghuni yang punya anak di rumah tidak bisa tahan mendengar bunyi-bunyi itu, jadi mereka membawa anak mereka keluar jalan-jalan. Odelina dan Olivia juga membeli banyak makanan dan membagikannya kepada mereka yang membantu membongkar rumah itu. Pemilik rumah sangat murah hati, jadi para tukang bekerja dengan semangat. Malamnya, mereka sudah kurang lebih selesai melepaskan dekorasi yang bisa dilepaskan, serta menghancurkan dekorasi yang tidak bisa dilepaskan di rumah itu. Bu Odelina, apa kita perlu membersihkan sampah-sampahnya? Tanya seseorang pada Odelina. Odelina melihat sekeliling rumah, lalu berkata, nggak perlu. Waktu aku mulai mendekorasi rumah ini, aku juga mengeluarkan banyak uang untuk membayar orang untuk membersihkan rumah ini. Sekarang, biar mereka yang membersihkannya. Anggap saja aku mengambil kembali biaya membersihkan rumah waktu itu. Olivia berjalan mengitari seluruh rumah. Semua cat di dinding sudah dikorek bersih, keramik juga pecah semua. Kakaknya bilang tidak perlu dibersihkan, jadi mereka tidak akan membersihkannya. Biar Roni dan keluarganya yang membersihkan semua ini ketika mereka pulang ke rumah. Junia, untuk saja aku mendengar perkataanmu, untuk meminta kakak sepupumu untuk memerintahkan tukang-tukang kemari. Dengan adanya orang-orang yang kerjaannya memang berhubungan dengan bangunan, pekerjaan bukan saja cepat selesai, tapi hasilnya sangat memuaskan kita. Junia tersenyum dan berkata, mereka memang bekerja dalam bidang ini, jadi nggak salah kalau kita cari mereka. Kamu tolong bilang ke kakak sepupumu untuk membayar upah para tukang. Lalu, beritahu aku berapa, aku akan membayarnya. Junia menggumam mengiyakan, lalu berkata, aku sudah bilang begitu pada kakak sepupuku. Setelah semuanya selesai, kakak sepupuku akan memberitahu aku total upah yang dibayarkannya. Lalu, aku akan memberitahu kamu. Oke. Olivia dan Junia kembali berdiri di samping Odelina. Olivia bertanya, Kak, masih ada apa lagi? Enggak. Masih ada kabel. Untuk kabel, aku juga yang memanggil tukang untuk datang memasangnya,
dan aku juga yang membayarnya. Tapi, hari sudah gelap sekarang, nggak bisa dilepaskan semua. Suruh para tukang itu untuk menggunting kabel-kabelnya secara acak, lalu kita pergi. Olivia langsung menyuruh semua orang untuk menggunting kabel. Setelan semuanya selesai, semua orang yang tadinya datang dengan heboh, pergi dengan heboh juga. Ketika Stefan datang, semuanya sudah berada di bawah, sedang membantu untuk menaikkan barang-barang ke atas truk. Olivia. Stefan turun dari mobil dan berjalan menghampiri Olivia. Orang yang turun dari mobil di sebelahnya adalah Reiki. Reiki sengaja berjalan lebih lambat beberapa langkah untuk memperbesar jarak di antara mereka. Setelah Stefan dan Olivia berbicara sebentar, dia baru berjalan mendekat. "Hai, kakak ipar." Reiki menyapa Olivia sambil tersenyum. Olivia menoleh ke arah pria itu dan merasa pria itu agak familiar. Dia kemudian langsung menyadari bahwa pria itu adalah rekan kerja Stefan. Mereka berteman baik. Dia pernah melihat pria ini bersama Stefan beberapa kali. Hanya saja, dia tidak pernah melihat wajah Reiki. "Halo." Reiki memperkenalkan diri, "Kakak ipar, aku Reiki." Kata Stefan, "Kakakmu sedang pindah rumah. Jadinya aku datang untuk melihat apa ada yang bisa dibantu." "Makasih, Reiki. Sekarang kurang lebih sudah selesai." Mendengar nama Reiki, Olivia langsung tahu kalau orang ini adalah teman yang dikenalkan Stefan pada Junia. Dia diam-diam mengamati dan menilai Reiki. Dia merasa pria ini sangat cocok dengan sahabatnya itu. Bab 554. Stefan pernah bilang, kalau temannya ini bukan pria yang berkualitas, dia tidak akan berani memperkenalkannya pada Junia. Perkataannya itu masih bisa dipercaya. Reiki merasa agak kecewa. Dia datang di waktu yang tidak tepat. Dia menoleh ke arah Junia. Junia awalnya sedang mengawasi semua orang untuk memindahkan barang. Ketika melihat Reiki, dia langsung berjalan menghampiri pria itu. Dia menyapa dengan ramah, "Pak Reiki." "Bu Junia." Reiki membalas senyuman wanita itu, lalu bertanya dengan peduli, "Apa demammu sudah sembuh?" "Sudah. Makasih sudah bertanya." Olivia diam-diam menarik Stefan untuk pergi menjauh, agar Reiki dan Junia bisa mengobrol berdua. Olivia memuji suaminya, "Stefan, rekan kerjamu ini oke juga. Dia juga petinggi di perusahaan, kan? Saat kamu keluar dari hotel waktu itu, aku melihat dia juga ada di sana." "Iya, dia juga seorang petinggi perusahaan. Jabatannya sangat tinggi." Semua orang memanggilnya Pak Reiki dengan hormat. Setelah itu, Stefan mencondongkan diri ke telinga Olivia dan berkata dengan suara pelan, "Reiki nggak memperbolehkanku untuk memberitahumu, tapi karena kita suami istri, nggak apa-apa deh aku kasih tahu kamu. Di kantor kami, selain presdir, Pak Reiki ini jabatannya yang paling tinggi." Olivia mengerjapkan matanya dan berkata, "Dia sehebat itu?" Stefan mengangguk dengan serius dan berkata, "Dia sangat hebat. Orang-orang di tempat kerja sangat hormat padanya." Olivia menoleh ke arah Reiki lagi. Stefan meraih wajah Olivia dan cepat-cepat mencium pipi istrinya itu, lalu berkata dengan suara rendah, "Nggak usah lihat dia. Aku lebih tampan. Dia orang yang paling mendekati tuan muda keluarga Aditama. Aku ingin melihatnya dengan lebih jelas. Orang di sisi tuan muda keluarga Aditama saja sehebat ini, pria itu sendiri pasti sangat hebat juga, ya. Pantas saja Amelia sangat menyukainya, sampai nggak bisa melupakannya selama bertahun-tahun." Stefan menegakkan tubuhnya dan berkata dengan tenang, "Pria itu bisa membuat orang hebat seperti Reiki sukarela membantunya. Tentu saja pria itu lebih hebat dari Reiki. Apa orang yang membantu kakakku mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan Roni itu Reiki? Dia sepertinya tidak mengungkapkan identitas Reiki yang punya banyak koneksi dan bisa mencari informasi tentang apapun itu, kan? Bisa-bisa Olivia menebak orang itu adalah Reiki. Kamu bilang temanmu yang membantu. Selain Reiki, aku nggak kepikiran orang lain lagi. Kamu juga bilang, di kantormu, selain tuan muda keluarga Aditama,
hanya Reiki yang jabatannya paling tinggi. Aku tahu orang-orang hebat pasti punya koneksi yang sangat banyak. Selain meminta bantuan pada Reiki, siapa lagi yang bisa membantumu dalam hal ini? Kamu nggak mungkin merepotkan presdir kalian demi masalah kakakku, kan? Stefan pernah bilang, mau bertemu satu kali dengan tuan muda. Keluarga Aditama saja susah. Makanya Olivia pikir, Stefan mungkin meminta bantuan Reiki. Stefan tidak bisa menahan diri, mengulurkan tangan dan mengusap kepala Olivia. Dia tersenyum dan berkata, nenekku telah mencarikan aku istri yang selalu bisa memberi kejutan. Aku memang meminta bantuan Reiki. Reiki mau membantu karena aku sudah memperkenalkan Junia padanya. Olivia mengangguk paham. Dia tidak berkomentar apa-apa mengenai kemampuan Stefan untuk meminta pertolongan dari Reiki. Gimana dengan rumahnya? Apa kamu ada mengambil foto? Stefan mengubah topik pembicaraan. Dia tidak mau mengakui bahwa dia juga suka bergosip. Olivia berkata, aku lupa mengambil gambar. Yang jelas, semua yang bisa diambil dan dibongkar, sudah dibongkar. Yang nggak bisa diambil jadi dihancurkan. Kurang lebih sudah kembali ke bentuk semula sebelum renovasi dan dekorasi dulu. Stefan tertawa dan berkata, ternyata begitu. Melihat yang lainnya memindahkan barang-barang ke atas truk, Stefan menggandeng tangan Olivia dan berkata, ayo jalan, kita bantu bersihkan rumah yang akan disewa kakakmu. Kita ke toko untuk menjemput Russell. Stefan menjawab dengan nada memanjakan, oke. Cerita bersambung.